Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidinal karim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Kemudian shalawat dan salam tentunya tetaplah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan kelak syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, saya akan berbagi, saya akan share pembahasan tentang 5 ciri-ciri sholat kita diterima, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud, duha, dan lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, 5 ciri tersebut yaitu: pertama, jiwanya menjadi tenang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, ketenangan jiwa akan didapatkan oleh orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu sholat wajib maupun sholat tahajud ataupun duha ataupun sholat sunnah yang lainnya. Merujuk pada Al-Quran surat Toha ayat 14 menjelaskan bahwa orang yang sholatnya diterima Allah di antaranya, innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Sesungguhnya
aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Saudara-saudaraku, oleh karena itu, jika senantiasa mengingat Allah setelah sholat, maka jiwa kita akan menjadi tenang dari sebelumnya. Orang yang sholatnya bagus berdampak pada ketenangan jiwanya. Kemudian ciri sholat kita diterima yang kedua, yaitu sifat dan sikapnya baik. Saudara-saudaraku, ciri sholat seseorang diterima Allah ialah perilakunya menjadi baik. Merujuk pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma yasna'un. Artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah dalam sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seseorang yang sholatnya benar pasti berdampak pada sifat sikap yang baik dalam kehidupannya. Kemudian ciri yang sholatnya diterima. Yang ketiga, yaitu kemudahan hidup termasuk rezeki. Jadi saudara-saudaraku, ciri yang ketiga yaitu hidupnya akan dipermudah Allah, termasuk rezekinya. Orang yang sholatnya diterima akan mendapatkan kemudahan hidup hingga rezeki akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana merujuk pada Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai 3 yang berbunyi, wa yamayyataqillaha yaj'allahu mahroja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal Allah fahuwa hasbu innallaha balighu amri qad ja'allahu likulli syai'in qadir. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya diberinya kelapangan dan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya dijamin Allah. Sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintahnya, dan dialah Allah yang mentakdirkan segala sesuatu. Dan surat Al-Baqarah ayat ketiga, Zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Artinya,
Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Orang yang sholatnya benar akan mendapatkan kemudahan dalam hidupnya, termasuk kemudahan rezekinya. Kemudian ciri yang sholatnya diterima yang keempat adalah doanya mudah terkabul. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah, doa yang mudah dikabulkan merupakan tanda keempat orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini disampaikan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 38-39 yang berbunyi, Hunalika da'a Zakaria rabbah qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Artinya, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, Ya Tuhanku, berikanlah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi annallaha hasuraw wa nabiyyam minas solihin, yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedangkan ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Kemudian ciri yang kelima yang sholatnya diterima Allah, yaitu aktivitasnya akan sukses dan bahagia. Ciri yang kelima adalah aktivitasnya akan sukses dan bahagia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, seluruh aktivitas akan diberikan kesuksesan dan kebahagiaan, merupakan tanda kelima orang yang diterima sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, tahajud ataupun duhanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan berdasarkan Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 2-3 yang berbunyi, Allazina hum fi sholatihim hasyi'un, yang artinya yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang yang sholatnya benar sesuai Nabi menuntunnya, maka dijamin aktivitasnya akan melahirkan kesuksesan dan kebahagiaan. Itulah 5 tanda orang yang sholatnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanda yang mana saja yang ada pada diri kita? Nah, sebagai informasi, 5 tanda di atas terkadang tidak semuanya bisa didapatkan. Namun saudaraku, meskipun hanya 1 saja, hal itu sudah lumayan daripada tidak sama sekali.
insya Allah di antara kelima tanda yang sholatnya diterima Allah, maka 5 tanda itu ada pada diri kita. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui dari 5 ciri-ciri tanda yang sholatnya diterima Allah, maka kita akan lebih bersemangat lagi melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang wajib yang kita kerjakan maupun ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, sholat hajat, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita, dan ingat, kita beribadah hanyalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai ke akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.